Tahukah Anda bahwa ada satu ibadah malam yang begitu istimewa hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya sepanjang hidup beliau? Ibadah ini bukan sekedar tambahan, melainkan penutup yang sempurna bagi seluruh rangkaian pengabdian kita di hadapan Allah. Itulah sholat witir. Namun, di balik keagungannya, banyak dari kita yang tanpa sadar melakukan kesalahan fatal dalam pelaksanaannya. Bayangkan betapa ruginya jika waktu yang kita korbankan dan lelah yang kita rasakan saat bangun malam ternyata hanya menjadi amal yang kosong dan tidak bernilai di sisi Allah hanya karena kurangnya ilmu. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa ibadah bukan hanya soal semangat, tapi soal ketepatan mengikuti tuntunan. Sebelum kita mengupas lebih dalam cara witir yang benar, mari kita bersihkan hati dan lisan kita dengan berselawat. Silahkan tuliskan sholawat terbaik Anda di kolom komentar sebagai bukti cinta kepada baginda Nabi. Jangan lupa, tuliskan juga kota tempat Anda menyimak agar kita bisa saling mendoakan keselamatan, kesehatan, dan kelapangan rizki bagi seluruh sahabat yang hadir di momen penuh keberkahan ini. Sholat witir menduduki posisi yang sangat luar biasa dalam sejarah ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjaganya dengan sangat konsisten, tidak peduli apakah beliau dalam kondisi sehat yang prima atau sedang dalam keadaan sakit, apakah sedang menetap di rumah atau tengah dalam perjalanan jauh, safar, yang melelahkan. Bahkan dalam keadaan lapang maupun sempit, witir tetap menjadi agenda utama malam beliau. Ini adalah pesan tersirat bagi kita bahwa jangan sampai malam kita berlalu begitu saja tanpa ditutup dengan witir, karena ia adalah bukti kedekatan khusus seorang hamba kepada Tuhannya. Nama witir sendiri secara bahasa berarti ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah itu Maha Esa, tunggal, dan Dia sangat mencintai sesuatu yang ganjil. Betapa istimewanya amalan ini, di mana kita secara khusus melakukan sesuatu yang dicintai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, hanya dengan menambah minimal 1 rakaat di akhir malam, kita sudah mendaftarkan diri sebagai hamba yang melakukan amalan kesukaan Allah. Ini bukan sekadar ritual, tapi cara kita merayu rahmat Allah di saat dunia sedang tertidur lelap. Banyak orang memiliki semangat membara untuk beribadah, namun seringkali melupakan bahwa syarat diterimanya amal adalah ittiba atau mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ilmu, niat baik bisa berakhir sia-sia. Ada yang mengira boleh witir 2 kali, atau cara apapun dianggap benar asalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa siapapun yang beramal tanpa mengikuti tuntunan beliau, maka amal tersebut akan tertolak, mardud. Kita harus waspada agar lelah kita di malam hari tidak terbuang menjadi debu yang berterbangan karena prosedur yang keliru. Sejarah mencatat bagaimana para ulama terdahulu menjaga witir layaknya menjaga nyawa mereka sendiri. Sa'id bin Zubair, murid terkemuka Ibnu Abbas, tidak akan pernah beristirahat sebelum menutup malamnya dengan witir. Keteguhan hatinya saat menghadapi penguasa zolim bahkan hingga akhir hayatnya, diyakini lahir dari kekuatan spiritual yang ia pupuk melalui istiqomah dalam sholat witir. Jika witir mampu menenangkan seorang ulama menghadapi sakaratul maut, maka ia pun pasti mampu menenangkan hati kita dari kecemasan urusan dunia. Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah anggapan bahwa semakin banyak rakaat, maka otomatis pahala akan semakin besar. Meskipun secara umum sholat sunnah itu baik, namun untuk ibadah yang memiliki batasan khusus seperti witir, kita harus patuh pada aturan. Banyak orang yang karena semangatnya menambah jumlah rakaat sesuka hati tanpa merujuk pada dalil sahih. Padahal, kuantitas yang banyak tanpa mengikuti sunnah justru bisa membuat amalan tersebut kehilangan esensi dan keberkahannya. Tuntunan yang jelas dari berbagai hadis sahih, termasuk riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Angka 11 ini adalah batas maksimal yang telah dicontohkan oleh manusia paling sempurna ibadahnya. Melampaui batas ini dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari ritual witir yang lebih utama, justru merupakan bentuk penyimpangan dari sunnah yang seharusnya kita ikuti dengan seksama. Dalam ajaran Islam,
Kebenaran cara atau kaifiyah adalah kunci. Jika seseorang melakukan witir 15 rakaat karena menganggap 11 rakaat belum cukup, maka ia terjebak dalam logika manusia yang mengabaikan wahyu. Kita harus memegang prinsip bahwa dalam ibadah, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik jika tidak sesuai dengan yang diajarkan. Berdiri lama dan membaca ayat panjang, namun keluar dari koridor jumlah rakaat sunnah akan membuat amalan tersebut terancam tidak diterima sebagai pahala witir yang sah. Dunia saat ini penuh dengan kebisingan dan tekanan. Setiap hari kita berhadapan dengan masalah yang silih berganti. Disinilah witir hadir sebagai cahaya dalam kegelapan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya 1 rakaat witir sebagai bentuk perlindungan jiwa. Orang yang menutup malamnya dengan mengingat Allah dalam keadaan ganjil akan mendapatkan ketenangan mental yang tidak didapatkan oleh mereka yang hanya tidur tanpa bersujud terlebih dahulu kepada Sang Pemilik Malam. Agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Kita tidak perlu menambah-nambah atau melakukan kreativitas dalam tata cara sholat. Setiap gerakan dan jumlah rakaat memiliki hikmah tersendiri yang telah diatur oleh Allah. Menganggap diri lebih tahu dengan menambah rakaat melebihi contoh Nabi adalah bentuk kesombongan terselubung. Kita diajarkan untuk tunduk sepenuhnya, bukan untuk mengatur bagaimana cara kita menyembah Allah sesuai selera pribadi kita. Tujuan kita mempelajari tata cara yang benar ini adalah agar setiap detik yang kita habiskan di atas sajadah benar-benar tercatat sebagai kebaikan. Kita tidak ingin menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang merasa sudah banyak beramal, namun ternyata timbangannya ringan karena amalannya tidak sesuai syariat. Oleh karena itu, memahami batas maksimal dan filosofi witir ini adalah fondasi awal agar ibadah kita tidak kosong dari nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kekeliruan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat kita adalah melakukan 2 kali witir dalam 1 malam yang sama. Fenomena ini biasanya dipicu oleh semangat ibadah yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan pemahaman dalil. Ada seseorang yang sudah witir bersama imam saat sholat tarawih, atau witir sebelum tidur karena takut kesiangan. Lalu ketika ia terbangun untuk tahajud, ia menutupnya lagi dengan witir. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini adalah palu godam yang menjelaskan bahwa pengulangan witir justru merusak tatanan ibadah malam yang telah disyariatkan. Untuk memudahkan pemahaman kita, bayangkanlah sholat witir itu ibarat kunci terakhir yang kita putar untuk mengunci pintu rumah sebelum kita benar-benar beristirahat. Jika pintu tersebut sudah dikunci dengan benar, maka memutar kunci untuk kedua kalinya tidak akan menambah keamanan. Justru hanya akan membuang energi dan berpotensi merusak mekanisme kunci tersebut. Begitulah witir. Fungsinya adalah menjadikan seluruh rangkaian sholat malam kita, baik itu tahajud, hajat, maupun tadarus, menjadi ganjil. Jika kita mengulangnya, maka hitungan ganjil tersebut akan hilang dan ibadah kita menjadi tidak tertata sesuai sunnah. Banyak sahabat yang bertanya, bagaimana jika saya sudah witir sebelum tidur karena khawatir tidak bangun, tapi ternyata saya Allah bangunkan untuk tahajud? Islam adalah agama yang memudahkan. Solusinya bukanlah dengan melakukan witir lagi, melainkan cukup bagi Anda melaksanakan sholat tahajud sebanyak yang Anda mampu dengan jumlah rakaat genap 22, tanpa perlu menutupnya lagi dengan witir. Witir yang Anda lakukan sebelum tidur sudah sah dan sudah dicatat sebagai penutup malam. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan pahala tahajud tanpa melanggar larangan 2 witir dalam 1 malam. Dalam ibadah, waktu adalah syarat sah yang tidak bisa ditawar. Waktu sholat witir memiliki bentang yang cukup luas, namun tetap memiliki batas yang tegas. Waktunya dimulai segera setelah Anda menyelesaikan sholat Isya, bukan sekedar masuk waktu Isya, tapi setelah sholatnya dilakukan, dan berakhir tepat saat fajar subuh terbit atau azan subuh berkumandang. Melakukan witir sebelum Isya meskipun hari sudah gelap, atau melakukan witir setelah azan subuh berkumandang karena menganggap masih ada waktu, adalah tindakan yang tidak sah secara syariat karena dilakukan di luar koridor waktu yang telah ditetapkan Allah. Meskipun rentang waktunya luas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan tentang waktu yang paling utama.
Beliau memberikan dua pilihan sesuai dengan kapasitas kemampuan hambanya. Bagi mereka yang merasa ragu atau khawatir tidak akan sanggup bangun di sepertiga malam, maka waktu paling utama baginya adalah melaksanakan witir di awal malam sebelum ia memejamkan mata. Namun bagi mereka yang memiliki tekad kuat dan yakin akan terbangun untuk qiyamul lail, maka menunda witir hingga akhir tahajud sebagai penutup malam adalah pilihan yang jauh lebih mulia dan lebih utama. Konsep dasar dari Qiyamul Lail adalah menjadikan witir sebagai final touch atau sentuhan terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah akhir solat kalian di malam hari adalah solat witir." Pesan ini mengandung hikmah agar ibadah kita memiliki struktur yang rapi. Sayangnya, karena kurangnya pemahaman, banyak orang yang meletakkan witir di tengah-tengah atau justru di awal saat mereka sebenarnya masih punya rencana untuk solat panjang. Pengaturan waktu yang sesuai sunnah ini bukan sekedar urusan jam, melainkan bagian dari adab kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar sedalam-dalamnya bahwa urusan ibadah adalah hak mutlak Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak diperkenankan melakukan improvisasi atau kreativitas dalam tata cara solat. Rasulullah SAW bersabda dengan sangat tegas, "Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat." Kalimat ini mencakup segala hal, mulai dari niat, gerakan, urutan, hingga jumlah rakaat. Melaksanakan witir dengan cara yang kita anggap baik menurut perasaan sendiri, namun tidak memiliki landasan dari Nabi, justru akan menjauhkan kita dari pahala dan mendekatkan kita pada kesia-siaan amal. Di antara kesalahan teknis yang sering terjadi adalah saat seseorang melaksanakan witir 3 rakaat. Banyak yang melakukannya persis seperti sholat maghrib, yaitu dengan duduk tasyahud awal di rakaat kedua. Rasulullah SAW secara eksplisit melarang kita melakukan witir yang menyerupai sholat maghrib. Oleh karena itu, jika kita memilih witir 3 rakaat sekaligus, sunnahnya adalah langsung berdiri ke rakaat ketiga tanpa duduk tasyahud awal, atau melakukan 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam lagi. Detail kecil seperti ini sangat menentukan apakah sholat kita sudah sesuai dengan sunnah atau sekedar mengikuti kebiasaan. Seringkali kita beribadah hanya berdasarkan apa yang kita lihat dari orang tua atau tradisi di lingkungan kita tanpa pernah mengecek kebenarannya dalam kitab-kitab hadis. Melakukan gerakan tambahan, menambah bacaan doa di tengah rukun sholat yang tidak dicontohkan, atau memotong bacaan sunnah dengan anggapan semua sama saja, adalah bentuk kelalaian dalam menuntut ilmu. Ibadah yang hanya berlandaskan katanya tanpa dalilnya berisiko tertolak. Kita dituntut untuk menjadi hamba yang cerdas, yang beribadah dengan penuh keyakinan berdasarkan ilmu yang autentik. Bayangkanlah sebuah skenario yang menyedihkan. Seseorang telah berjuang melawan kantuk di tengah malam yang dingin. Ia berwudu dengan sempurna, berdiri lama hingga kakinya pegal, dan menangis dalam doanya. Namun saat di pengadilan akhirat, amalan tersebut tidak ditemukan dalam catatan pahala, hanya karena cara pelaksanaannya menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Inilah mengapa belajar fikih sholat yang benar adalah urusan darurat. Kita ingin setiap tetes keringat dan lelah kita menjadi saksi pembela di hadapan Allah, bukan justru menjadi bukti kelalaian kita terhadap sunnah Nabi. Banyak di antara kita yang setelah mengucapkan salam dalam sholat witir, langsung beranjak pergi atau segera merebahkan diri kembali ke tempat tidur. Padahal, saat itu adalah momen emas yang sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja. Doa setelah witir bukan sekedar pelengkap, melainkan puncak dari rangkaian ibadah malam kita. Rasulullah SAW mengajarkan zikir khusus yang sangat menyentuh. Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah, Raja yang Maha Suci. Dibaca 3 kali, dan pada bacaan ketiga, sunnahnya adalah dengan memanjangkan serta sedikit mengeraskan suara sebagai bentuk pengagungan yang tulus kepada Sang Pencipta. Selain zikir, ada doa perlindungan yang sangat dahsyat yang diajarkan Rasulullah SAW. Inti doa tersebut adalah memohon perlindungan dengan keridhaan Allah dari kemurkaannya, serta memohon keselamatan dari hukumannya. Ini adalah pengakuan seorang hamba bahwa kita tidak akan pernah mampu menghitung pujian untuk Allah sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri.
Dengan membaca doa ini, kita sebenarnya sedang membangun benteng spiritual di akhir malam, agar sepanjang hari yang akan kita lalui senantiasa berada dalam naungan ridho dan kasih sayangnya, jauh dari segala bentuk murka. Sangat disayangkan jika ibadah malam yang panjang ditutup dengan keterburuan. Sebagian orang menganggap doa setelah witir tidak begitu penting, padahal di saat itulah rahmat Allah sedang turun dengan derasnya ke langit dunia. Melewatkan doa sunnah ini sama saja seperti seorang penulis yang telah menyusun surat permohonan yang indah namun lupa memberikan penutup dan tanda tangan yang sah. Kita ingin ibadah kita naik ke langit dalam keadaan sempurna, lengkap dengan zikir dan doa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Mari kita bedah tata caranya secara perlahan. Langkah pertama adalah niat. Perlu dipahami bahwa niat adalah tekad di dalam hati, bukan sekedar hafalan kalimat yang diucapkan secara lisan. Cukup hadirkan dalam hati Anda kesadaran penuh bahwa saya berniat melaksanakan sholat sunnah witir karena Allah Ta'ala. Allah tidak menilai seberapa fasih lidah Anda menyusun kalimat bahasa Arab, melainkan seberapa tulus hati Anda saat menghadapnya. Kesederhanaan dalam niat yang lahir dari keikhlasan jauh lebih berharga daripada ucapan lisan yang hampa tanpa kehadiran jiwa. Bagi Anda yang ingin melaksanakan witir 3 rakaat, ada 2 cara yang paling sesuai sunnah. Cara pertama adalah dengan melakukan 2 rakaat lalu salam, kemudian berdiri lagi untuk 1 rakaat tunggal lalu salam. Ini adalah cara yang paling banyak dipilih, karena memisahkan antara bagian genap dan bagian penutup yang ganjil. Cara kedua adalah melakukan 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam di akhir, namun dengan catatan penting, jangan duduk tasyahud awal di rakaat kedua agar tidak menyerupai sholat maghrib. Ketelitian dalam memilih cara ini adalah bukti kecintaan kita pada detail sunnah Nabi. Di tengah kesibukan dunia yang seolah tidak ada habisnya, witir hadir sebagai oase bagi jiwa yang haus akan ketenangan. Kita seringkali merasa letih memikul beban tanggung jawab, tekanan pekerjaan, hingga keruwetan urusan keluarga. Allah memberikan amalan 1 rakaat ini bukan untuk menambah beban kita, melainkan sebagai tempat kembali untuk melepas segala penat. 1 rakaat yang khusyuk sanggup meredakan gejolak hati yang paling riuh sekalipun. Jika Anda menginginkan hidup yang lebih tenang, jangan pernah tinggalkan 1 rakaat di penghujung malam ini. Bayangkan, jika setiap malam Anda menutup hari dengan bersujud dan berwitir, Allah akan menjaga hari-hari Anda, menenangkan pikiran Anda dari kecemasan masa depan, dan melindungi langkah Anda dari dosa-dosa besar. Witir adalah bukti bahwa meskipun kita sibuk dengan dunia, kita tetap menempatkan Allah sebagai tujuan akhir. 1 rakaat ini bisa jadi adalah amal yang paling jujur yang kita miliki, yang dilakukan saat tidak ada mata manusia yang melihat, hanya ada kita dan Sang Kholik dalam keheningan malam yang sunyi. Sahabat, mari sejenak kita tarik napas dalam dan merenung. Sudah berapa banyak malam kita berlalu dalam kelalaian? Berapa kali kita tertidur dalam keadaan kenyang, namun lupa bersujud di akhir malam? Kematian bisa datang kapan saja, dan kita tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan malam-malam kita kosong dari cahaya witir. Mulailah malam ini, meskipun hanya dengan 1 rakaat. Jangan tunggu sampai kita jatuh sakit atau tertimpa musibah baru teringat untuk sujud. Jadikan witir sebagai sahabat setia yang menemani istirahat malam kita menuju peristirahatan abadi kelak. Mari kita tundukkan kepala dan menghadirkan hati di hadapan Allah yang Maha Mengetahui. Ya Allah, Engkau melihat air mata yang kami sembunyikan. Engkau mendengar jeritan hati kami yang lelah menghadapi ujian hidup. Jadikanlah setiap sujud witir kami malam ini sebagai penghapus dosa-dosa kami yang telah lalu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa bimbingan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah menjaga sunnah Nabi-Mu, dan jadikanlah 1 rakaat ini sebagai saksi pembela bagi kami saat kami berdiri di hadapan-Mu kelak. Sebagai penutup, mari kita basahi kembali lisan kita dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini dan tekad kita untuk memperbaiki sholat witir, Allah mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatnya. Teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri,
karena setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu langkah kecil di atas sajadah di akhir malam. Semoga Allah memberikan kita akhir kehidupan yang husnul khotimah dan mempertemukan kita kembali di surganya kelak. Demikianlah kajian kita mengenai rahasia dan tata cara sholat witir yang benar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tidak berhenti di sini, melainkan menjadi cahaya yang kita praktikan mulai malam ini juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang tercinta Anda agar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan adalah murni dari kekhilafan saya pribadi. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.